Coach Sintayong memberikan spekulasi mengejutkan. Meskipun dia bukan keturunan Indonesia, dia berhasil membuktikan totalitasnya untuk timnas Indonesia. Dia menyebutkan uang bukan tujuannya melatih timnas Indonesia. Lalu apa kali ini? Fairplay Space akan memberikan informasinya selengkapnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkap alasan kenapa lebih memilih timnas Indonesia ketimbang klub Cina Shenzhen FC pada 2019. Juru taktik 51 tahun itu melihat adanya potensi yang bisa dikembangkan dari timnas Indonesia, sehingga skuad Garudala yang dipilih oleh Sintayong. Namun Sintayong sendiri meroket setelah membawa Korea Selatan menang 2-0 atas Jerman di grup F Piala Dunia 2018. Namun, gelar Piala Dunia 2018, Sintayong meletakkan jabatan pelatih Korea Selatan. Setelah itu, Sintayong mendapatkan banyak tawaran dari beberapa negara. Dua negara terdepan yang sangat ingin mendapatkan jasa Sintayong adalah Indonesia dan Cina. Dan akhirnya, Sintayong memilih Indonesia sebagai pelabuhan karir selanjutnya. Padahal, jika Sintayong memilih klub Cina, ia mendapatkan uang 3 kali lipat lebih besar ketimbang yang diterima di timnas Indonesia. Namun, uang bukan yang utama bagi Sintayong. Coach Sintayong lebih memilih tawaran menjadi timnas Indonesia karena pemain timnas Indonesia lebih memiliki potensi untuk menjadi besar. Saya berpengalaman di berbagai macam turnamen, seperti Piala Dunia, Olimpiade bersama Korea Selatan. Setelah itu, saya mendapatkan tawaran dari Indonesia dan Cina. Akan tetapi, saya tertarik ke Indonesia. Saya melihat ada potensi di pemain-pemain Indonesia, kata Sintayong dalam podcast Close the Door dikutip pada Selasa, 11 Januari 2022. Manusia harus punya impian dan masa depan. Tambah pelatih yang membawa Seongnam Ilhwa Chuma juara Liga Champion Asia 2010 tersebut. Kalau lihat uang tertarik ke Cina, tapi saya memilih untuk masa depan. Saya lihat di Indonesia semua itu ada. Di Indonesia itu timnas, tapi Cina itu klub. Uang lebih tinggi di Cina, tetapi manusia itu harus punya impian dan masa depan. Mendengar pernyataan beliau, suasana di podcast Deddy Corbuzier tampak haru. Karena itu, Sintayong memilih membangkitkan bakat-bakat muda di timnas Indonesia. Sampai akhirnya terbukti, sejak ditunjuk pada 29 Desember 2019, Sintayong berhasil mengembangkan talenta-talenta muda dan tidak lelah mencari potensi tersembunyi para pemain Indonesia. Polesannya itu terbukti berhasil mengantarkan timnas Indonesia tampil di partai pamungkas Piala AFF 2020. Meski akhirnya tertunduk dari Thailand dalam 2 leg 2-6. Meski kalah, timnas Indonesia dan Sintayong mendapat apresiasi karena hanya mengandalkan pemain-pemain muda di turnamen 2 tahunan tersebut. Kini Sintayong masih dipercaya PSSI sebagai juru taktik timnas Indonesia. Terdekat, ia akan mengawal skuad Garuda tampil di FIFA Matchday periode Januari melawan Bangladesh pada 24 dan 27 Januari 2022.